Yo, kembali channel gua. Ya, oke, kita akan bahas mengenai film Eternals yang baru aja tadi siang tuh gua udah nonton di bioskop ya. Jujur ketika gua menonton film ini, awalnya gua sama sekali tidak tertarik karena gua ngelihat trailernya aja tuh udah cringe parah, Pak. Bahkan musik trailernya aja tuh gua nggak demen. Jadi ketika gua mau Eternals, gua pikirnya ya udah gua nggak nonton dan juga gua nggak akan review karena satu, gua tidak tertarik sama sekali dengan film ini. Tapi ketika desakan-desakan udah meneror IG gua, kalian mengatakan bang, ayo bang nonton Eternals bang, biar ada reviewnya. Oke, ya udahlah ya, nggak usah booking tiket, gua langsung nonton. Dan ketika gua nonton, astaga naga. Apa ya, bisa dibilang gua agak sedikit kecewa dan juga agak sedikit buang-buang waktu. Tapi juga ada poin-poin yang asik di film ini. Makanya dari itu gua akan membreakdown semuanya dari apa yang gue suka dan apa yang tidak suka. Karena jujur aja untuk film Eternals banyak yang membuat gua tuh apa ya, film ini tuh bad writing sekali sih. Bad writing banget sih. Makanya dari itu kita akan bahas dan kupas semuanya apa yang gua tonton dan apa saja yang gua dapatkan di film tersebut. Oke, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, dan jangan lupa untuk nyawer linknya untuk khusus Mata Angelo, linknya ada di bawah ini untuk bangun gua dan ciptakan sebuah channel ini agar supaya gua bisa live streaming untuk kalian. Oke, karena rencananya untuk kalian fans DC, gua akan live streaming Batman Arkham series dan kemungkinan kalau ini masih belum cukup ya gua akan upload walkthrough-nya aja biar kalian bisa nonton aja seperti itu. Oke, kita akan bahas mengenai Eternals, semuanya apa yang gua tonton dan semua apa yang gua dapatkan di film itu, baik itu ampas maupun buruknya. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Yo, oke, kita akan bahas mengenai Eternals. Oke, Eternals sih, gua jujur dari awal ketika gua nonton trailernya, yang udah gua bilang dari awal intro tadi, gua tidak tarik. Satu, gak tertarik sama sekali, dan kedua, musiknya aja udah cringe pak trailernya. Makanya gua sampai gak ada niat mau nonton dan juga gak ada niat mau review sebenarnya. Tapi ketika gua melihat ini, gua harus membagikan kepada kalian bahwa ya bisa dibilang ini adalah, menurut gue ini adalah film terburuk Marvel. Film terburuknya parah, sumpah, mohon maaf nih. Ini bagi gue ya, menurut opini gue. Oke, jadi kalau kalian mau ngegas, silahkan di kolom komentar bagi kalian udah nonton dan menurut kalian asik. Oke, tapi gue ingin bahas mengenai kenapa gue menilai film ini buruk sekali. Mohon maaf nih buat kalian suka ya. Karena jujur, pada saat gue datang ke bioskop ya, di pertengahan ya, di mau mulai filmnya itu banyak banget penonton, satu, dan kedua banyak banget cewek-cewek yang di situ ya. Ini ya jelas Marvel lah ya, Marvel kan bisa menganut banyak anak-anak, makanya banyak remaja gitu ya, Marvel ya. Dan juga penontonnya gua harus ngomong agak sedikit ricu sih, mohon maaf nih, gua agak terganggu dengan ketika gua nonton di bioskop ya. Itu penonton tuh banyak banget yang ngomong-ngomong sana sini pak, mohon maaf nih. Meskipun gue duduk di pojok, tapi yang penonton situ anak-anak muda, bahkan anak-anak SMA pun loh ya. Mereka tuh ngomong terus juga ada pacaran juga ngomong-ngomong, ada juga di belakang ala itu. Jadi gimana ya, aduh gue rasanya agak gak enjoy dengan gue nonton Eternals ketika suasana seperti itu di bioskop. Makanya gue berusaha ya udah gitu, tahan gitu ya. Tapi di sisi lain, gue ketika gue melihat hal itu, keseluruhannya cerita dari awal sampai akhir, ya menurut gua sih ini sebenarnya simple, filmnya sangat simpel juga. Bisa dibilang nih kasusnya ini yang diangkat oleh film ini tuh gak berat-berat banget ya, karena memang di situ kalau ini menyangkut ke film-film MCU sebelumnya, ini cuma sedikit dan juga gak terlalu meluas. Jadi kayaknya MCU ini mereka berusaha untuk menciptakan Avengers lainnya. Contoh, mereka menciptakan timnya yang sendiri, yaitu kalau mereka udah punya Avengers dengan tim superhero dengan skala yang besar, dan juga Guardians of Galaxy dengan tim skala yang hampir besar, yang di Eternals ini mereka menciptakan tim skala lebih kecil, sehingga Eternals ini ketika ini akan berhubung dengan Avengers itu nggak langsung masuk gitu. Jadi bener-bener Eternals ini punya masalahnya sendiri.
ya. Dan juga kita melihat gua lihat dari awal sampai akhir ini bisa diceritakan bahwa ada sebuah dua ras, oke. Dua ras yang benar-benar diciptakan oleh Celestial yang bernama Eternals dan juga Deviants. Nah, Eternals adalah sebuah tim orang-orang yang dimana mereka ini punya kekuatan super, dimana mereka itu sangat abadi, namanya juga Eternals ya, sehingga mereka itu apa ya, punya kekuatan dan juga punya tugas untuk melindungi umat manusia dari serangan bangsa Deviants. Nah, bangsa Deviants ini adalah sebuah ras di mana ini sama-sama diciptakan oleh Celestial, tapi mereka ini apa ya, bisa dibilang tuh mereka tuh adalah lawan terberat dari Eternals, sehingga para Eternals ini punya tugas untuk membasmi para Celestial yang berusaha untuk menaklukkan bumi dan juga membunuh semua orang-orang yang ada di bumi tersebut. Makanya di sini penggambarannya untuk Eternals dan juga Deviants ini dari awal film, yang ketika mereka tuh apa ya, mereka sedang bertarung di masa lalu ya, 10,000 BC itu. Ini menurut gua tuh bagus sih, bagus banget. Jadi ini bisa memperlihatkan para tim Eternals itu mereka tuh dari awal zaman purba sampai mereka di zaman modern tuh mereka tuh masih melindungi bumi gitu. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu bisa dibilang tuh kayak tim Avengers tapi dengan skala yang lebih kecil seperti itu. Makanya katanya MCU ini mau apa ya, mau menciptakan semua tim superhero tapi tidak dengan Avengers. Jadi benar-benar mereka itu terpisah banget dengan Avengers tapi dengan skala yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Makanya ini kelihatan banget sih dengan dari segi kostumnya, dari segi powernya aja itu benar-benar apa ya, super power banget sih. Banyak banget dari kalian ya, banyak banget dari fans toxic dan juga fans goblok ya, yang mengatakan bahwa Ikaris itu sama banget Superman. Aduh. Ya gini ya, ini buat kalian para fans toxic atau kalian buat para bocil-bocil ya yang masih mengatakan si Ikaris dengan Superman, goblok. Itu cuma easter egg doang. Memang dari desainnya sendiri mengatakan bahwa Ikaris ini adalah apa ya, sebuah tokoh di mana itu terinspirasi dari Superman-nya si Henry Cavill, oke? Itu dari desainernya sendiri ketika dia di review oleh TV, dia mengatakan bahwa dia memang terinspirasi oleh Superman-nya versi Henry Cavill di DCU. Makanya kalau kalian lihat apa gerakannya, terbangnya, pergerakan dia nembak langsung bagaimana, cahaya matanya bagaimana, ini literally persis banget sama kayak si Henry Cavill Superman DCU ya. Makanya ini bener-bener ya memang agak mirip, cuman gak mirip-mirip banget sih, biasa aja di si Ikaris ini. Malah untuk story sendiri dari awal sampai akhir tuh menurut gua ya it's okay, cuman di sini gini ya, dengan ciri khas MCU ya, banyak banget jokes, bisa dibilang jokes itu ada sedikit yang cringe, ada sedikit yang lucu banget gitu. Makanya di sini ya dengan ciri khas MCU yang sangat mengeluarkan jokes yang terlalu banyak sih. Mohon maaf nih. Ya gua tahu lo MCU, cuman gini, lo kalau film superhero lo please lah. Ini kayak mereka tuh kayak kembali ke formula awal. Please ya, ini buat Marvel Disney. Aduh, mohon maaf nih. Ini bukan film lawak ya, astaga, aduh. Ya gua tahu sih lawaknya tuh ada beberapa yang bagus. Jujur aja, ada beberapa lawakan yang bagus, ada juga lawakan yang menurut gua cringe ya. Ada banget tuh. Dan juga untuk karakter Eternals ya, ini ya Gilgamesh sama si Kingo. Nah, Gilgamesh dan Kingo ini menurut gue adalah tokoh Eternals, anggota Eternals juga menurut gue tuh bener-bener bisa apa ya, berguna gitu loh. Ya, gue suka di sini ada berbagai macam scene kematian, yaitu dimana ketika semua bangsa Eternals ini dibunuh satu-satu oleh para Deviants ini. Dan tujuannya mereka satu adalah mereka itu nggak mau bangsa Deviants ini bisa punah oleh karena timnya Eternals ini, karena sebenarnya mereka berdua diciptakan oleh Celestial. Makanya mereka tuh di sini tuh Eternals tuh ya awalnya mereka tuh adalah mengira mereka tuh adalah superhero, tapi di sini mereka mengetahui niat aslinya bahwa mereka itu diciptakan untuk menjadi pembunuh, sama seperti Deviants ini. Makanya di sini terjadi apa ya, dari momen pengkhianatannya, oke gue suka banget. Dari momen pengkhianatannya gue suka banget ketika kita yang melihat si Ikaris ini kan si Ikaris mulu kan, yang kalau dia diperlihatkan di trailer, di promo segala macam. Si Ikaris ini adalah tokoh yang selalu center lah di Eternals ini, ketika di promo, trailer segala macam dia yang selalu mencolok. Dan ketika gua pikir itu adalah hero utamanya, di akhir-akhir itu plot twist sih, baru spoiler alert ya, spoiler alert banget. Jadi ketika mereka di akhir-akhir ya, si Ikaris dia tuh langsung ngomong bahwa dia tuh sebenarnya itu melanjutkan sebuah misi, yang dimana misi ini adalah dia harus tunduk kepada para Celestial ini, karena itu adalah misi awalnya ya. Dia nggak setuju dengan ketua si Eternals ini karena menurut dia tuh apa ya, bisa dibilang tuh kayak penipu banget lah. Jadi ada berbagai macam kubu yang mereka itu setuju dengan Celestial, ada juga yang berkubu dengan si Ajax ini. Nah, pemimpin Eternals ini adalah Ajax namanya. Si Ajax ini gua melihat ya, si Ajax ini menurut gua tuh bagus banget sih.
bagus banget dari segi pemimpinnya, dari segi dia tuh memimpin para timnya, dan juga dari segi powernya sih menurut gue sih ya oke lah, oke, oke banget lah. Itu bisa dibilang sebagai tokoh yang bener-bener bagus sih di MCU. Makanya sebagai pemimpin dia bisa mengontrol semua timnya ya selama ribuan tahun, itu diciptakan banget. Dan juga aktrisnya sangat cocok banget, oke, cocok banget, castingnya cocok banget untuk si Ejek ini ya. Dan juga di Eternals ini kebanyakan tokoh-tokoh yang mereka ambil tuh, aktor-aktor mereka ambil tuh kebanyakan mereka tuh berdarah India. Berdarah India tuh banyak banget. Jadi ini benar-benar bisa dibilang hampir hampir sedikit ada darah-darah Bollywoodnya ya, jadi seperti itulah. Dan juga ada, gue suka momen dimana ketika final battle sih gue suka sih. Final battle ketika si Ikaris berkhianat ya, dan dia tiba-tiba ya bertarung melawan timnya sendiri karena dia lebih menyetujui bahwa Celestial, salah satu Celestial akan lahir di bumi. Dan ketika Celestial lain yang baru ini akan lahir di bumi, maka planet tersebut akan hancur dan meledak ya. Itu adalah tujuan dari Celestial, pencipta mereka, ketika mereka akan membangkitkan satu Celestial yang ada di planet bumi tersebut. Itu adalah misi utama mereka. Dan juga misteri kematian si Ejek ini ketika ditemukan terbunuh di belakang halaman rumahnya. Dan jujur untuk dari segi storyline-nya dari awal bagus, oke, bagus nih. Cuman ya ketika ada momen pengkhianatan si Ikaris ini, kita tidak pernah diperlihatkan dia tuh apa dari awal tuh bener-bener itu apa gimana ya, bisa dibilang dia tuh nggak pernah berpihak ke Celestial. Sedangkan satu orang aja yang bisa berbicara kepada Celestial, yaitu adalah si Ejek sendiri. Makanya dari para tim Eternals yang lainnya yang bisa berbicara itu hanya Ejek, karena hanya Ejek lah yang punya batu itu yang di datanya itu loh, yang dimana itu bisa mengkoneksikan dia antara dirinya dengan si Celestial pencipta Eternals ini. Tapi kenapa si Ikaris ini tiba-tiba dia itu langsung apa ya, mengatakan bahwa dia itu berpihak ke Celestial, padahal dia belum pernah ketemu Celestial tersebut. Itu yang masih gua bingung sampai sekarang. Please kalau kalian udah nonton, tulis di kolom komentar di bawah. Dan gua butuh banget bantuan dari kalian. Gua pengen tahu kenapa si Ikaris ini ya, dia tuh tiba-tiba berpihak kepada Celestial, tapi dia belum pernah bertemu dan dia juga belum pernah diberikan misi gitu loh. Ini yang gue aneh sampai sekarang. Jadi kayak bener-bener kayak plot hole gitu loh. Jadi bener-bener gue tuh kayak apa sih gitu loh. Jadi kayak di skip aja gitu loh. Aduh, sayang banget sih. Ketika mereka udah mengeluarkan karakter si Kingo ini, kan mereka para tim Eternals ini kan mereka kan berpisah, oke. Ribuan tahun kemudian mereka dipertemukan kembali untuk mulai sebuah misi baru, yang dimana Celestial ini akan bangkit kembali. Nah, untuk karakter si Kingo ini ya, ini adalah Kingo dimana karakternya bisa dibilang ini, oh anjir gua kaget sih, karena dari awal dia muncul tuh dia kan selalu nembak-nembak dengan tangannya. Itu bagus sih, bagus banget. Gue suka powernya juga, apa ya, bisa dibilang tuh itu berbeda banget dengan tim-tim Eternals yang lainnya, karena bisa dibilang Kingo ini dia tuh bisa memancarkan suasana dan juga jokes-jokes yang dia lontarkan situ nggak maksa, Pak. Kan kalau si Kingo itu diceritakan bahwa dia itu kan anggota tim Eternals dan dia berpisah sama ribuan tahun, 2 abad kemudian, dan akhirnya si Kingo ini berprofesi sebagai seorang aktor film, dan kita diberikan jokes yang ala-ala MCU. Tapi bisa dibilang jokesnya si Kingo ini paling masuk banget, paling masuk dan juga tidak maksa gitu. Jadi benar-benar ketika kita dengan jokes itu kita ketawa gitu. Jadi gue semua ketawa dengan Kingo. Mohon maaf nih kalau gue harus bandingkan dengan film MCU berikut yang sebelumnya, ketika mereka ngejokes segala macam, apalagi film Black Widow, aduh apa sih, ngejokes yang mereka tuh agak maksa juga, banyak banget yang maksa. Tapi kalau di film Eternals ini, jokes yang paling masuk akal di sini adalah si Kingo ini. Makanya ketika Kingo tuh tampil, oh my god, beres sih. Selain dia tuh tunjukkan karakternya lucu, dia suka ngelawak gitu, tapi dalam segi power ya, powernya oh my bagus banget. Karena jangan selalu menyerang dengan tema-tema. Bagus sih, bagus banget untuk si Kingo ini. Dan juga untuk dari segi storyline-nya, Celestialnya itu apa ya, untuk dia menceritakan sejarah bagaimana Celestial itu apa, dan bagaimana antara hubungan Deviant dengan Eternals bagaimana, itu juga aja gue kaget banget. Plot twist pertama itu adalah menurut gue tuh dibantu, oh my god. Jadi gue ngerti kenapa alasan para Deviant dan juga para Eternals ini saling berseteru selama jutaan tahun. Itu karena si Celestial penciptanya ini yang mengadu domba mereka berdua. Dia adu domba sama penciptanya sendiri, Pak. Gitu ya. Itu yang menurut gua tuh aduh gitu. Tapi gini, ada satu hal yang menurut gua tuh tidak masuk akal sampai sekarang, yaitu ketika si yang diperankan oleh Angelina Jolie ya, si Tina ini. Nah, si Tina ini tuh ketika dia bertarung itu, oh my god, ya bagus ya. Itu juga Angelina Jolie, oh my god, dia tidak pernah tua ya, sama kayak si Lucy Liu. Dia kan juga apa, ya bisa dibilang dia itu pernah main di Charlie Angels ya.
sekarang dia tuh gimana ya? Waduh, nih orang nih cewek nggak pernah tua Pak, mohon maaf masih muda mukanya Pak. Bagus, 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 bagus. Mereka merekrut si Angelina Jolie ya. Tapi dia di film ini agak sedikit bad writingnya ketika untuk si Angelina Jolie, karena sampai sekarang penyebab dia itu marah-marah sendiri, dia menyerang timnya sendiri tanpa alasan jelas, itu masih belum diketahui sampai sekarang. Karena mungkin akan dilanjut ke sequelnya mungkin, atau dilanjut ke film berikutnya mungkin, gua nggak tahu. Tapi yang jelas untuk penjelasan Tina kenapa dia itu menyerang timnya sendiri sampai sekarang kita nggak pernah tahu apa penyebabnya ya. Kita nggak pernah tahu. Dan juga gue suka ada scene ketika ada sebuah pembantaian yang lo tau, ada scene di hutan tuh, yang ketika mereka menemui anggota lagi yang bisa dibilang salah satunya anggota tim Eternals yang paling rebel, Druig. Oke, si Druig ini gue kira aktor itu adalah Ezra Miller. Karena dari suaranya, dari jauh tuh kayaknya nih, kayak gue kira itu Ezra Miller, ternyata bukan ya. bukan guys, gue udah cek. Dan ya ketika si Druig ini, gue suka banget dengan karakter si Druig ini. Karena dari awal film plot twist ya, dari awal film kita diperlihatkan si Druig ini seolah-olah dia tuh adalah salah satu anggota tim Eternals yang paling rebel, dan juga dia tuh gak setuju dengan si Eject ini, karena menurut dia si Eject ini udah keterlaluan. Karena menurut dia kita nggak boleh, para tim Eternals ini kita nggak boleh apa ya, bisa dibilang ikut campur dengan perang-perang yang dibuat oleh manusia, karena kan dia bilang bahwa manusia itu kan harus berperang segala macam, mereka punya konflik sendiri. Jadi para tim Eternals ini tidak boleh ikut campur, karena menurut dia, menurut si Eject ini, si para manusia ini harus terus berkembang dan juga berevolusi dalam setiap waktu-waktunya, sehingga kita para tim Eternals hanya bisa membantu jika ada penyerang deviants yang datang. Dan juga si Druig ini dia tuh nggak setuju, karena menurut dia kita kan tim adalah Eternals, kita kan tugas kita kan membantu manusia, kenapa kita nggak bantu mereka, kita kan pisahkan aja mereka gitu. Jadi gue tahu si Druig ini apa bisa dibilang itu gemes, dia tuh gemes banget dengan Eject, karena kita lo udah jadi tim penyerang manusia saling membunuh segala macam ini, kok kita nggak boleh bantu mereka. Nah ini juga menjelaskan kenapa di Infinity War juga Endgame kenapa para Eternals ini tidak bergabung, itu karena pada saat invasi Thanos dan juga yang lainnya, pada saat itu setelah dia jadikan jadi 5 tahun seluruh 50% manusia populasi itu hilang, itu karena Eternals tidak boleh ikut campur dalam urusan manusia. Itu karena tidak ada ikut campurnya Celestial maupun dari segi deviansnya. Maka ini menjelaskan kenapa di Endgame di Infinity War mereka tidak muncul ya. Ini benar-benar bisa dibilang ini menjelaskan, dan juga meskipun dengan porsi yang sedikit tapi it's okay, bagus, karena ini kita bisa tahu oh ternyata mereka itu nggak ikut ke Infinity War atau Endgame itu karena di sini mereka tidak ada campur tangan dengan Deviant ataupun yang lainnya, jadi mereka menolak untuk hadir. Dan itu si Eject masih memerintahkan, jadi benar-benar si Eject ini masih mengontrol mereka dan dia kan sebagai pemimpin mereka. Tapi cuma si Druig ini yang gak setuju dengan si Eject ini. Makanya kalau kita lihat dari segi film, dari segi cerita, gue udah mikir jangan-jangan untuk villain utamanya di sini itu adalah si Druig ini. Gua kira seperti itu dari awal, karena bisa dibilang satu-satunya tim Eternals yang rebel ini adalah si Druig. Oke, Druig ini gue suka banget karakternya karena dia tuh satu-satunya rebel, tapi rebelnya itu bisa dibilang masuk akal. Karena si Eject ini berusaha untuk menahan mereka dan tidak boleh mencampuri urusan manusia, sedangkan si Druig ini mau menyelamatkan umat manusia yang gak beres di depan matanya. Jadi si Druig ini kan kekuatannya adalah untuk apa ya, mengendalikan orang-orang yang lewat matanya. Jadi benar-benar si Druig ini harus mengendalikan manusia itu dengan cara sendiri, tapi tetap dalam konteks untuk membantu manusia dengan caranya sendiri, just itu meskipun dikendalikan. Dan juga untuk Druig ini ya, dari tengah ke akhir gua kira Druig adalah menjadi villainnya utamanya, karena dia salah satunya anggota Eternals yang rebel. Tapi ternyata kita dikasih plot twist bahwa ternyata Ikaris yang jadi villain utamanya ya. Dan juga ada segi pencinta segitiga, di mana Ikaris juga pacarnya itu ada satu anggota Eternals lagi yang bisa dibilang masih muda banget, gue lupa siapa namanya. Siapa? Sprite. Nah, Sprite ini, nah si Sprite ini ya, si Sprite ini kan dia tuh kalau di film itu kan dia kan apa ya, udah iri dengan si Cersei kan. Jadi Ikaris juga Cersei ini kan juga apa ya, sebagai pasangan muda dari awal terbentuknya si Eternals ini, si Ikaris dan juga Cersei. Nah, Ikaris dan juga Cersei ini ketika gua melihat percintaannya mereka itu bisa dibilang gak alay. Oke, ini natural banget dari kita diperlihatkan scene mereka tuh dekat bagaimana, perlahan gitu. Jadi gue suka banget dari segi apa ya, percintaannya itu gak maksa, satu, dan kedua ada developmentnya di mana kita bisa melihat awalnya mereka ketemu bagaimana, awalnya mereka pendekatan PDKT itu agak lama dikit. Jadi kita bisa melihat pembangunan cinta antara Ikaris juga Cersei ini bagus banget sih, bagus banget.
Tapi ya yang jadi pertanyaan sampai sekarang ya, ini adalah yang menjatuhkan film ini ketika gua nonton di bioskop Indonesia. Katanya di Eternals ini kan katanya kan ada unsur LGBT, dan gue udah tahu yang mana yang LGBT di sini, yaitu ketiga si Phastos. Oke, si Phastos ini kan ada salah satunya anggota Eternals yang dia tuh bisa merancang sebuah mesin ya, bahkan itu dari masa lalu dia udah bisa merancang sebuah mesin untuk membantu umat manusia. Jadi ada sebuah keluarga, si Phastos ini udah punya keluarga, dia udah punya pacar cowok ya, pacar cowok, jadi gay. Gay man, gay. Dan juga ya mereka berdua udah punya anak. Mungkin mereka anaknya mungkin ini ya, apa namanya, adopsi ya. Jadi nggak mungkin dong laki sama laki punya anak. Anjir. Stop it. Gua gak suka dengan di film Indonesia ya, di-cut pak, di-cut. Ada adegan di-cut yang menurut gua ini bisa menghancurkan mood kita sebagai penonton ketika kita melihat film itu pak. Mohon maaf nih, karena kita kalau lihat di situ ya, ada scene si Phastos akan ciuman dengan pacarnya yang cowok ini ya, bisa dibilang suaminya ini. Ini menurut gua ini bisa dibilang aduh sayang banget pak. Gini loh, yang namanya unsur LGBT it's okay, gak masalah gitu loh. Kalau ada unsur LGBT rated udah pasti banyak nonton. Kalau ada logo Marvel tuh pasti banyak yang nonton. Udah lu gak usah khawatir dengan apa ya, permintaan demam penonton lah. Yang penting film lu laku udah kelar. Tapi gini, mohon maaf untuk Indonesia. Aduh, nih satu-satunya film MCU yang bisa dibilang ini ya filmnya hampir mirip dengan Aquaman ya. Scene cuma dipotong. Ya kalau di sini di film Eternals yang dipotong memang agak sedikit masuk akal ya, karena cowok dengan cowok ciuman. Kalau kita lihat tuh yang di studio, gue yakin lu di studio yang di studio muntah-muntah pak, muntah-muntah gak karuan. Tapi menurut gue sih biasa aja sih kalau masalah LGBT segala macam nggak masalah, karena dengan di Amerika itu adalah hal yang normal sebenarnya. Makanya kalau kalian udah lihat Eternals kan ketika di review dan juga di blog di berbagai macam negara-negara Arab Saudi, Cina, bahkan berbagai macam negara-negara barat yang lainnya, yang film Eternals ini akan menayangkan film LGBT segala macam. LGBT cuma sedikit doang, cuma si Phastos doang. Cuman apa ya, kalau film itu di-cut ya, di-cut, ini nggak ada bedanya dengan gua nonton di Netflix pak. Makanya sampai sekarang Netflix gua udah cancel subscription gua, karena di Netflix itu udah banyak banget adegan seperti itu di-cut ya. Apa coba itu? Dan gue yakin para penonton yang ada di studio itu udah kena banget. Dan juga ada beberapa orang di belakang gue, di samping gue, mereka sadar ada adegan yang di-cut sih, yaitu si Phastos dan pacarnya akan ciuman tapi di-cut. Langsung gitu ya. Ya udahlah. Ikaris ketika dia udah kalah dengan para timnya sendiri, ketika perusahaan mereka akan membangkitkan si Celestial yang ada di bumi ini, dan digagalkan oleh si pacarnya si Ikaris ini. Akhirnya si Ikaris ini langsung terbang ke matahari dan bunuh diri di sana pak. Oke, gua kira si Ikaris ini ya mungkin dia pergi kemana gitu ya, atau kemana untuk menemui Celestial mungkin, atau kemana. Ternyata dia tuh bunuh diri pak, bunuh diri di matahari, menenggelamkan dunia ke dalam matahari, dan fix dia tuh mati di situ pak. Oke, jadi di film ini banyak banget anggota Eternals yang mati, dan gue suka adegan kematiannya si Gilgamesh. Oke, Gilgamesh ketika gue melihat dia di sini, oh my god, bagus banget sih. Untuk kebanyakan tuh bad writing itu agak sedikit plot twistnya agak sedikit maksa. Apa yang maksa? Satu, Ikaris kok mati. Oke, gue lebih suka Ikaris itu kalau dia sebagai villain ya, terus dia jadi villain lagi next MCU berikutnya, itu bisa ada potensi si Ikaris ini. Tapi di sini kenapa itu dibunuh langsung ya? Sayang banget Ikaris langsung mati pak. Aduh, ya udahlah. Dan juga ada beberapa adegan bisa dibilang yang di-cut ya, itu gua nggak suka banget, sumpah gua nggak suka banget dengan adegan di-cut itu. Si Phastos akan dicium ya, dicium sama pacarnya yang laki yang istilahnya gay. Gua pas itu di bioskop tuh gua masih ingat ada orang yang ngomong gay. Satu bioskop ngakak pak. Itu bisa dibilang ya gitulah. Dan juga ketiga, suasana bioskopnya kalau soal MCU selalu ricuh ya, dan gua nggak bisa konsen pak. Mohon maaf nih, gua nggak bisa konsen dengan ceritanya, karena satu studio itu aduh ribet banget, dan juga aduh penontonnya banyak ngomong, terutama para cewek-cewek ya. Dan juga ada plot twist ya, dari scene post credit scene dimana kita bisa melihat ada karakter baru lagi yang katanya ini adalah saudaranya si Thanos, yang diberikan oleh si karakter yang bernama Pip ini. Dan katanya ini adalah karakter dari saudara lelakinya si Thanos, gue lupa siapa namanya, Kapten siapa itu gue lupa siapa namanya. Tapi yang jelas dari segi ketatakan itu
Gua kan yang lihatnya kan kayak biasa aja karena gua ini kan adalah karakter baru. Tapi gua herannya kenapa banyak penonton yang mereka tuh teriak ketika karakter ini muncul. Dan jadi yang gua lihat tuh apakah karakter ini sangat penting di MCU atau dia pernah muncul di film MCU spin-off sebelumnya, gua nggak tahu. Tapi yang jelas ini benar-benar karakter ini muncul dan dia menawarkan bantuan untuk menolong para tim Eternals yang diculik oleh Celestial ini. Oke. Karena ya di ending kita udah tahu bahwa ini bad ending. Eternals ini bad ending, yaitu ketika mereka udah menyelamatkan misinya tapi mereka diculik oleh si Celestial ini agar supaya ikut bersama dia. Tapi kita nggak tahu ending seperti apa. Tapi yang jelas ini bad ending. Dan juga gue suka, gue suka banget dengan film MCU di mana itu bad ending ada di sini. Jadi ya sekali-sekali kita mau lihat ending yang berbeda dong, jangan good ending segala macam itu udah template sekali. Tapi di sini untuk dari segi bad endingnya bagus, bos puji. Endingnya bad endingnya bagus, tapi ya sekali lagi kematian Ikaris, adegan dikat ya. Dan juga dari segi ada beberapa adegan bisa bilang maksa banget tuh ada semua. Jadi bener-bener hampir bad writing, cuman masih bisa ditutupi karena power actingnya mereka. Ya seperti itu, makanya ya udahlah gua agak menikmati. Tapi jujur ya dari segi jokesnya mohon maaf kebanyakan banget sih. Dan gua tidak enjoy ketika gua melihat jokesnya terlalu banyak. Karena apa? Karena satu, ini film superhero pak, bukan film jokes, Dan dari segi ceritanya tuh kayak agak sedikit dikesampingkan dan mereka lebih utama ngejokesnya ya dengan film MCU yang dulu-dulu. Jadi ya gitu sih. Makanya gini, sampai sekarang film MCU yang menurut gua tuh bisa dibilang apa ya, seimbang antara jokes juga cerita juga action, itu adalah Shang-Chi pak. Shang-Chi ini mereka itu seimbang banget. Makanya gua enjoy banget dan gua kasih nilai tinggi untuk Shang-Chi. Makanya lu Eternals ini kayak aduh, ya itulah itu agak sih gua nggak enjoy sih untuk Eternals. Makanya kalau kalian menonton, tonton dulu filmnya baru kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat review breakdown dari gua. Skor skor untuk film ini gua kasih nilai C lah ya untuk Eternals. Karena ya jujur dengan film seperti itu gua udah enek tapi banyak banget tim Eternals yang mati di sini tuh kecepatan sekali karena gua tahu apa endingnya tuh bisa dibilang tuh agak sedikit membuatku kecewa karena tim Eternals sudah berkurang banyak. Si Ikaris yang menjadi tokoh yang benar-benar bisa dibilang tuh senternya mati juga pak. Ya ampun. Ya udahlah. Makanya sini aduh, ini Eternals menurut gua tuh banyak banget tim yang mati itu kecepatan sekali fasenya. Makanya ada fase yang menjadi panjang, ada panjang jadi rapat gitu loh. Jadi kebalik-balik fasenya. Jadi ini kalau editornya Eternals nonton video ini, gua suka ngomong fasenya agak sedikit berantakan. Ya bisa menurut gue tuh agak sedikit menghibur, cuman ya baik lagi di Indonesia di cut loh. Gua nggak tahu ya kalian nonton di IMAX atau gimana. Kalau kalian nonton di IMAX, kalau kalian ada yang nggak di cut atau ada di cut, kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Ini makanya kenapa aku tuh lebih enjoy nonton di streaming daripada gue nonton di bioskop. Karena film di bioskop, aduh ini di cut pak, itu udah mood gue udah langsung turun pak ketika gue nonton. Ya udahlah. Ya udah mengenai breakdown dari gua kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Ya itu cuma video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nunggu gua buat video menit kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!